Kismet Opinion. Kemenkes menyayangkan trendingnya petisi yang menolak pemberlakuan sertifikat vaksinasi COVID-19 sebagai syarat masuk ke mal atau melakukan perjalanan. Menurut Kemenkes, syarat tersebut bukanlah beban, mengingat sarana vaksinasi sudah disediakan. Apa komentar serta saran Anda atas masalah ini? Silahkan ke 6339160, 6339160. Kalau dia pendapat saya sih jalan semuanya ya. Kalau memang kemudian orang itu nggak bisa divaksin, diizinkan masuk, tapi antigen udah gitu pakai maskernya apa 2 lapis gitu, apa pakai face shield. Terus yang satu lagi saya usulin, kalau yang memang nggak ada sertifikat vaksin boleh masuk, tapi jangan makan di mall. Maksudnya jangan dine-in gitu ya. Boleh jalan-jalan aja nggak apa-apa lah. Makasih. Oke. Saya rasa sih sebenarnya tujuan pemerintah sih baik ya. Iya, hanya saja saya rasa pemerintah perlu hati-hati. Dalam artian gini, jangan sampai kebijakan kartu vaksin ini malah menciptakan persoalan-persoalan lainnya. Seperti misalkan yang pertama, ini terjadi maraknya jual beli sertifikat vaksin palsu gitu kan. Terus yang kedua, yang untuk komorbid ini kan, yang akut ya, untuk komorbid yang akut kan mereka nggak bisa divaksin ya. Tapi mereka bisa sertakan surat keterangan dokter ya, sebagai pengganti kartu vaksin ya kan. Jangan sampai orang-orang yang bisa divaksin tapi nggak mau divaksin, mereka bikin surat keterangan dokter palsu seperti itu kan. Ini mesti hati-hati gitu kan gitu. Jadi memang vaksin ini penting, tapi jangan jadikan segala-galanya ya kan. Karena dalam mengatasi pandemi ini yang terpenting adalah protokol kesehatan 3M sampai dengan 5M. Karena kita contohi beberapa negara yang vaksinasinya sudah capai 80%, 90%, tapi masyarakatnya abai prokes, akhirnya terjadi pelonjakan kasus kembali ya kan. Jadi saya rasa pasti penting, tapi yang lebih penting adalah protokol kesehatan 3M sampai dengan 5M. Oke, gitu aja. Ya, syarat-syarat untuk vaksin buat bepergian atau masuk ke mal buat orang yang mengerti dan memahami itu mungkin tidak menjadi masalah, karena mereka telah melakukan vaksinasi pertama atau sampai yang kedua. Cuma yang menjadi masalah atau problem adalah pertama kali edukasi yang diberikan tidak maksimal terhadap orang yang akan mendapatkan vaksinasi atau yang akan melakukan vaksinasi. Karena mereka kan menganggap berita-berita di media sosial cukup menakutkan buat mereka. Ada yang sampai meninggal, ada yang sampai sakit keras, tidak kakinya tidak bisa jalan. Itu kan tayangan-tayangan di media sosial itu kan walaupun 1-2 orang yang tidak mewakili secara keseluruhan, itu kan menimbulkan tanda tanya buat orang yang melakukan vaksinasi. Belum ditambah lagi suntikan vaksinasi itu kan ada Sinovac, Pfizer, ada AstraZeneca. Itu kan perlu diberikan edukasi sehingga mereka bisa secara memahami secara totalitas, dan akhirnya kalaupun mereka memahami ada kemungkinan mereka akan terpilih untuk secara otodidak melakukan vaksinasi sendiri. Ini menjadi penyebab utama. Jadi saya kira kurangnya edukasi untuk mereka dengan jenis vaksin itu yang menyebabkan mereka sungkan atau tidak ingin melakukan vaksinasi. Padahal vaksinasi sudah diberikan oleh pemerintah secara gratis, sehingga kalaupun berpergian buat mereka memberatkan. Tapi saya kira kalau mereka sudah memahami, saya kira tidak masalah untuk bepergian untuk menggunakan surat vaksinasi tersebut. Saya kira demikian. Ya, jadi saya kira nanti tujuan vaksin bukan lagi mencari kekebalan, bukan lagi meningkatkan imunitas, malah bergeser menjadi supaya bisa masuk mal atau ke tempat lain. Ini menjadi rancu nanti. Jadi saya kira harus dipertegas. Itu saja. Kalau dibilang tidak bebannya disediakanlah di mall itu tempat vaksin. Kalau misalnya ada yang belum, itu mereka mungkin waktunya belum ada atau tempatnya belum bisa dapat dengan prosedur begini begitunya, disediakanlah di mall itu. Dan bisa mereka masuk langsung vaksin. Jadi bukannya mereka tidak mau vaksin, jadi fleksibel aja lah. Apalagi menterinya bilang ngomong tidak. Aduh, aneh kita ini sebenarnya. Buat apa dipermudah, kita hidup ini dipermudah. Jadi nggak perlu lah ini itu. Mau masuk silakan. Memang kalau nggak ada sertifikat vaksinnya, disediakan lah di situ vaksin untuk mereka yang belum. Kalau misalnya diperiksa belum ada vaksinnya, langsung lah mereka vaksin di sana. Nah, itu fleksibel, kita jangan kaku. Ini kayak amati kan kayak begini jadinya.
bukan masalah sertifikat vaksinnya. Sebenarnya semua orang tuh kalau memang badannya sehat itu nggak apa-apa sih divaksin, pasti setuju. Cuman kalau yang badannya ada kelainan darah atau apa kan kalau divaksin malah jadi akibat apa ya. Kalau menurut saya nih jalan tengahnya gini ya. Kalau misalnya mau masuk ke mall atau apa fasilitas publik itu di tes antigen aja, kalau atau PCR atau apa tes gitu ya, bagi orang-orang yang memang nggak bisa divaksin. Kalau memang nggak ada penyakitnya ya, kalau menurut saya sih biarin aja dia masuk, gitu aja. Makasih. Aneh sekarang kita ya, sampai Menteri Kesehatan punya aturan, udah kayak penegak hukum juga Menteri Kesehatan ini. Sebetulnya kerjanya kan lucu kita ini. Seperti mau tidak boleh masuk, kalau mau tidak boleh masuk, kalau yang belum divaksin disediakan itu, disediakan di depan itu, di depan mall itu, di semuanya. Jangan orang udah datang suruh pulang, jangan. Gimana pemikirannya? Mereka udah bayar pajak, aturannya jangan ini dong. Coba seorang Menteri Kesehatan punya aturan sendiri. Jadi siapa yang harus kita ikutin? Penegak hukum kita ini. Intinya vaksin boleh, tidak, tapi disediakan loh di sana. Mereka itu bukan tidak ingin vaksin, mereka semua ingin vaksin karena sekarang ini sarananya semuanya masih susah. Saya aja baru kemarin saya dapat vaksin aja. Kalau menurut saya itu memang ini apa ya namanya, demokrasi itu kadang-kadang suka kebablasan. Apa yang bagus selalu ditolak, apa yang bagus selalu ditolak. Dan biasanya tuh orangnya itu aja, dia lagi. Kalau menurut saya kan sangat praktis. Kalau memang itu kan untuk menjaga kita semuanya. Jadi kalau nggak vaksin udah ini nggak ada masalah. Tinggal kita tunjukkan aja vaksin, bukti vaksin kita. Pemerintah udah memfasilitasi supaya semua kita vaksin. Kita tidak perlu mengepang pemerintah macam-macam. Beliau udah bekerja dengan keras supaya kita semua divaksin. Terima kasih. Kalau menurut saya sih ya itu petisi kan mungkin buat mereka yang anti gimana ya. Cuma kalau boleh tahu sih pemerintah juga lebih bijaksana untuk lebih memberi informasi yang lebih terpadu ya. Kayak contoh nih, kita di Jakarta Tangerang ini kalau mau vaksin itu infonya itu mesti kebut-kebutan gitu loh. Dengan dari siapa mengkok nggak ada satu kita ke website ini nih nanti ada vaksin di mana gitu loh, nggak ada itu sampai sekarang ya. Jadi kesulitan juga untuk beberapa orang yang ingin vaksin. Kedua itu alternatif untuk masuk ke mall-mall gitu, kalau misalnya ada vaksin ya boleh aja, tapi saat itu mungkin di sebelahnya itu ada tes rapid gitu loh, bayar sekian kalau negatif baru boleh masuk begitu ya. Makasih. Oke, begini, ini saya mau ngomong juga. Memang ini saya nilai pun juga bukan masalah menyayangkannya. Ini juga maaf aja, pemerintah juga berlebihan juga kalau saya nilai. Syarat buat masuk mall harus ada kartu vaksin itu kan apakah itu memberatkan orang? Satu. Kedua, ada juga misalkan ada orang vaksin tapi masih terpapar COVID-19. Ada juga nggak mau vaksin tapi ada yang negatif COVID. Ada juga orang yang mau orang punya penyakit keturunan, dapat penganjuran dokter, nggak bisa itu juga, nggak boleh vaksin. Makanya kan serba susah juga saya bilang kalau hidup di negeri ini gitu. Apalagi kalau melakukan persyaratan vaksin, harus wajib vaksin pada saat melakukan aktivitas, itu juga sama memberatkan orang juga. Terlebih banyak juga pelaku usaha di dalam mall, di dalam tempat belanjaan juga pasti pada ngoceh juga pastinya. Bisa untuk atau gimana ya juga nggak tahu ya. Memang juga vaksin itu memang wajib untuk warga. Tapi kalau dinilai terlalu memaksakan rakyat untuk vaksinasi, wah itu sih udah melanggar hak asasi manusia kalau saya nilai seperti ini. Secara administrasi untuk harus wajib vaksinasi ini juga sama nilai berlebihan juga gitu. Itu aja sih, terima kasih. Iya, kalau menurut saya justru ini syarat yang terlalu mudah ya. Itu yang menolak mungkin terlalu gaptek, nggak ngerti cara mencet smartphone, nggak ngerti cara downloadnya mungkin ya. Atau berarti ada sesuatu yang mau ditutupin, mungkinkah masih COVID, ataukah ngebet banget sih mau ke mall nggak pakai aplikasi. Coba kita kalau bandingkan ke Singapura, itu bahkan kalau kita tinggalin handphone kita, nggak
jadi GPS-nya dibiarkan di rumah, terus kitanya pergi, itu kita pun bisa kena loh. Itu kalau jadi lebih sangat dibatasin. Jangankan ngomong soal hak asasi manusia deh. Saya kurang setuju sama penelpon sebelumnya ya. Hak saya justru sekarang saya akan merasa sangat aman masuk mall. Kenapa? Karena di dalam mall semuanya sudah terjamin, sudah divaksin. Yang artinya herd community sudah terbentuk di situ. Jadi itu adalah tempat yang paling aman sebenarnya saat ini ya. Ya, kenapa yang seperti ini justru dibikin pro kontra? Kalau memang pemerintah merasa ini sudah benar dan memang tujuan utamanya menuju ke herd immunity, ya lanjutkan saja. Yang kontra itu ya cuma segelintir ya. Itu bukannya soal mayoritas minoritas, tapi kita lihat untuk kebutuhan masyarakat yang lebih baik, untuk penjaminan kesehatan yang lebih baik kan. Kalau semuanya sudah divaksin, intinya terjamin sehat ya, meskipun nggak 100% itu memang pasti. Ya itu aja sih. Dari pendapat saya ya, saya sih setuju bahwa untuk kemana-mana itu perlu ada sertifikat vaksin. Tapi mungkin yang perlu dipikirkan di sini adalah ada beberapa poin yang mungkin perlu ditambahkan. Misalnya kita ini sebagai seorang penyintas misalnya, kan tidak boleh vaksin dulu kalau sebelum 3 bulan. Dan juga mungkin untuk penelpon pertama ada dibilang tentang ada penyakit bawaan, penyakit corona gitu. Jadi mungkin perlu ditambahkan beberapa poin tersebut, dikecualikan gitu loh. Itu sih pendapat saya gitu. Memang bukan beban sih ya, karena memang harus divaksinasi yang bisa divaksinasi ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya harus ada mekanismenya sendiri juga, jadi tidak tersingkirkan gitu. Karena memang kan katanya herd immunity itu kan 70% atau 80% dari populasi, yang 20% itu sisanya nggak bisa divaksinasi gitu loh. Dan kalau bisa peduli lindunginya dibenerin lagi deh, soalnya saya tadi masuk kantor tuh nggak bisa, terus-terusan muter aja, terus mungkin servernya kepenuhan karena banyak yang pakai kali ya. Makasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar anak di Businessman Opinion.